Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi, my kiddos. How are you today? I hope everything's okay this morning. Today, our topic is review uji kompetensi subtema 4. Please prepare your book and your pencil. And then go to page 165. Before we start our lesson, let's pray together. Pray begin. Finish. Semangat ya. And now I have to share screen. And then tematik 3D. Langsung kita mulai ya. Hidup aman di negara Indonesia adalah tanggung jawab, kewajiban, aturan, atau hak. Ingat nak, setiap yang kita terima itu namanya hak. Kita melakukan sesuatu itu namanya kewajiban. Hidup aman adalah hak. So the answer for number 1 is D. Next, number 2. Setiap warga negara Indonesia mempunyai hak dan kewajiban. Salah satu kewajiban sebagai warga negara adalah wajib. Kewajiban warga negara itu apakah membayar pajak, mendapat perlindungan hukum, mendapat pelayanan kesehatan, atau mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Mempunyai warga negara itu wajib membayar pajak ya. So the answer for number 2 is A. Kalau mendapat itu adalah hak. Mendapat pelayanan kesehatan juga hak. Mendapatkan itu juga hak. Ingat nak, untuk mendapatkan sebuah hak kita harus melaksanakan kewajiban ya. Untuk nomor 3, berikut contoh dari kewajiban warga negara kecuali. Berarti yang bukan ya. Menjaga dan membela negara, mendapatkan pendidikan, membayar pajak, atau menaati hukum yang berlaku. Kalau yang menjaga dan membela negara ini adalah wajib. Kewajiban. Mendapatkan pendidikan, ingat, mendapatkan adalah hak. Jadi, so the answer for number 3 is B. Next, number 4. Menghargai dan menghormati orang lain yang memiliki agama dan kepercayaan yang berbeda merupakan pengamalan nilai Pancasila di lingkungan. Di lingkungan apa nih? Ya, good job. For number 4, the answer is A ya. Nomor selanjutnya. Contoh perbuatan yang tidak menghormati antar pemeluk agama. Mesti kasih waktu ya. A, B, C, atau D? Iya, betul. Yang C ya. Jadi, itu merupakan contoh perbuatan yang tidak menghormati. Kalau teman yang lagi beribadah, kita harus menghormati dan menghargainya ya. Next, number 6. Contoh dari tanggung jawab seseorang warga negara adalah
Jawabannya adalah yang A. Kalau yang B ini dari sekolah, berarti ini bukan tugas warga negara ya. Ini masih dalam lingkup sekolah. Yang ini juga masih lingkup rumah. Masih ruang lingkup di rumah. Sekarang masuk ke nomor 7. Perhatikan kalimat berikut. Sebaiknya Ayu tidak membiasakan hujan-hujanan agar ia tidak menjadi masuk angin lagi. 2. Jangan buang sampah sembarangan. 3. Dilarang berisik saat berada di perpustakaan. 4. Sebaiknya Aufa tidak malas belajar agar ia bisa mengerjakan soal. Yang merupakan kalimat saran yang mana sih? Untuk tahu itu kalimat saran atau tidak, biasanya kalimat saran ini diawali kata-kata sebaiknya, seharusnya. Seperti itu ya. Ini nomor 4 sebaiknya ada, berarti iya ya. Dan nomor 1 juga. So, the answer for number 7 is C. Next, number 8. Edo melihat Adi sedang membuang sampah ke sungai. Kalimat saran yang diberikan Edo kepada Adi adalah, ingat yang tadi Miss Siri bilang, kalimat saran biasanya diawali kata sebaiknya. Itu ada di poin C. Coba kamu lihat. Sebaiknya jangan buang sampah di sungai, buanglah sampah di tempat sampah. Apakah itu relate dengan soalnya yang sedang Edo melihat Adi membuang sampah? Iya, relate ya. Jadi, the answer for number 8 is C. Next, nomor 9. Suatu hari, perut Reddy terasa sakit sekali. Rupanya, Reddy sering lupa mencuci tangan sebelum makan. Saran yang baik untuk Reddy adalah, nah, karena ada kata-kata saran, berarti pakai kata-kata sebaiknya. Sebaiknya sebelum makan cuci tangan, sebaiknya sebelum makan cuci tangan terlebih dahulu. Nyambung ya, jadi jawabannya adalah yang B. Nah, nomor 10. Pung, 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 bagi pung, 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 pung sama dengan 10. Kira-kira berapa ya? Nah, ini seperti perkalian 10, gampang ya, nak. Misalnya 6 kali 10, 60. 5 kali 10, 50. 7 kali 10, 70. Yang hasilnya 10 apa? Yang angkanya sama. Misalnya 20 bagi 2 sama dengan 10. 40 bagi 4 sama dengan 10. Nah, maka yang ini yang mana yang angkanya sama? Iya, betul. Jadi jawabannya yang A ya. Nah, lanjut lagi. Perhatikan bentuk pembagian berikut. Pung, 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 pung bagi pung, pung, pung sama dengan 30. Mana yang benar? Ini biasanya misalnya nulis kalau bagi itu sama dengan per ya. Bagi itu sama dengan per. Misalnya 300 bagi 5. Kan 3 bagi 5 nggak bisa. Jadinya 30 bagi 5 itu berapa? 5 dikali berapa yang hasilnya 30? Sama dengan 6 kan? Nah, ini masih ada sisa 1 0 nih. Berarti taruh di sini 60. Jadi di sini jawabannya 300 bagi 5 sama dengan 60. Sedangkan diminta di sini 30. Berarti enggak ya. Next. Lagi, 300 bagi 10.
300 bagi 10. Bagi itu sama aja dengan per. Kalau atas coret nolnya 1, bawah juga coret 1 ya. 30 dibagi 1 berapa? 30 dibagi 1. Atau 1, kalau dibalikan 1 dikali berapa yang hasilnya 30? Jawabannya 30. Jadi yang mana jawabannya? Diminta 30 kan? Berarti the answer for number 12 is B. Seperti itu ya, nak? Jadi jawabannya yang B. Next. SD Bitungka akan menanam pohon. Kepala sekolah menugaskan 6 kelas untuk menanam pohon. Kemungkinan jumlah bibit yang dimiliki kepala sekolah dan banyak bibit yang diterima oleh tiap kelas berapa? Yang A, jumlah bibitnya ada 100. Ada 100. Setiap kelas menerima 10 bibit. Dibagi 10. Ini mesti nulis per ya, karena bagi sama per sama. Coret, coret. 10 bagi 1, jawabannya 10. Padahal dimintanya 6. Lagi, 120 bagi 20. 120 per 20. Coret, coret. 12 bagi 2 sama dengan 6. Dia minta 6. So, the answer for number 13 is B. Seperti itu ya, nak. Nah, next number masuk ke muatan SBDP. Membuat topi dari kertas menggunakan teknik, kita untuk membuat topi itu kita bisa menggunakan teknik memotong. So, the answer for number 14 is C. Mesti lanjutkan ya ke next page. Memotong kertas dengan bantuan tangan disebut, iya betul, merobek ya. Kalian sering nih merobek kertas. Biasanya misalnya kasih rules hanya boleh merobek kertas itu untuk buat kapal-kapalan sebulan 2 kali ya. Sisanya nggak boleh lagi. Kita harus save paper, karena paper itu dari kayu. Nomor 16. Alat yang digunakan untuk memotong kertas dengan rapi adalah gunting. Nomor 17. Menggambar pola di atas kertas menggunakan, kamu kalau mau gambar pola menggunakan apa? Good job, using pencil ya. So, number 17, the answer is D. Next. Nomor selanjutnya, sebelum makan kita harus mencuci tangan terlebih dahulu ya. A jawabannya. Number 19, berikut ini termasuk kebiasaan hidup bersih. Kecuali yaitu menggosok gigi ketika mandi, mencuci tangan sebelum makan, mencuci rambut sebulan sekali, atau mandi 2 kali sehari. Iya, betul. Masya Allah, anak misteri pinter-pinter ya. Jawabannya yang C. Mencuci rambut sebulan sekali, ini jorok banget nih. It's so disgusting. Siapa nih yang kayak gini nih? Pasti rambutnya udah gimbal, gatel ya.
Nomor 20, budaya hidup sehat harus dilakukan sejak kecil. Benar. Alhamdulillah, sudah selesai untuk bagian pilihan gandanya. Kita lanjut ya ke bagian uraian. Ini misteri perbesar dulu aja. Apa yang dimaksud dengan warga negara? Ada yang tahu? Mesti tulis ya. Warga negara adalah seorang warga yang tinggal di sebuah negara dan memiliki hak dan kewajiban menjadi seorang warga negara di negara tersebut. Ini ada di halaman 129 ya jawabannya. Kalian bisa lihat. Don't forget, di awal kalimat pakai capital, and then di akhir jawaban full stop ya. Don't forget. Number 2. Sebutkan contoh kewajiban warga negara Indonesia. Wajib membayar pajak. Wajib menaati peraturan. Wajib menghargai orang lain. Kita nggak boleh merendahkan orang lain ya, Nak. Nomor 3. Apa yang akan terjadi bila kita makan tanpa mencuci tangan terlebih dahulu? Gampang banget ya. Akan terhindar dari kuman penyakit. Dan badan akan sehat. Nomor 4, jelaskan langkah-langkah mencuci tangan yang benar. Pertama, cuci tangan dengan air mengalir. Kenapa pakai air mengalir? Karena airnya sudah pasti bersih, tidak terkontaminasi ya. Ambil sabun, usap punggung tangan kalian, sela jari kalian, kukunya juga dibersihkan, lalu gosok dan putar ibu jari gosok, memutar lagi ujung kuku kalian, ujung kuku dan jari ya. Ujung kuku dan jari, lalu terakhir dia apa? Lalu dibilas dengan air mengalir hingga bersih. Nah, ini ada di halaman 138. Next ya, nomor 5. Sebutkan ciri-ciri jajanan tidak sehat. Warnanya mencolok, rasa sangat tajam, berbau tidak sedap,
dibungkus kertas koran dan makanan tidak tertutup. Kalau makanan tidak tertutup kan gampang dihinggapi lalat ya. Nah, selesai. Alhamdulillah ya. Ini ada di halaman 152. Alhamdulillah sudah selesai pembahasan uji kompetensi 4 ini. Jika masih ada yang bingung, kalian boleh tanyakan ke Mem Iin atau ke Miss Riri ya. Nah, semoga kalian paham dan mengerti. Jika belum paham, kalian bisa WA Miss Riri atau Mem Iin. I think it's enough for today. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.